بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, masih nyambung di surat Al-Baqarah ayat 125 ya. Jadi di situ panjang di 125 kemarin tentang Allah menjadikan Ka'bah itu sebagai tempat berkumpulnya manusia dan tempat yang paling aman, yaitu berbunyi wa idz ja'alnal baita masabatal linnasi wa amna. Kemudian lanjutan ayat ini masih di ayat 125, wattakhidhu mim maqami Ibrahima musholla. Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musholla. Kalau dilihat dari segi i'rabnya, sebetulnya maqami ini ghairu munsharif tapi dengan kasrah karena dimudhofkan ke Ibrahima, dan Ibrahimanya dengan fathah karena ghairu munsharif. Wattakhidhu, dan jadikanlah oleh kalian min maqami Ibrahima, dari makom Ibrahim, musholla, menjadi tempat sholat. Jadikanlah oleh kalian, wattakhidhu min maqami Ibrahima, makom Ibrahim, musholla, menjadi tempat sholat. Jadikanlah makom Ibrahim menjadi tempat sholat. Ini yang sering saya jelaskan. Makom dalam bahasa Arab, terjemahnya bahasa Indonesia adalah tempat berdiri. Jadi bukan makom dalam berbahasa Arab, terjemahannya adalah makam. Itu enggak ya. Jadi beda jauh gitu. Makam itu bahasa Indonesia, makom itu bahasa Arab, dan itu bukan terjemahannya. Karena makam dalam bahasa Indonesia kalau diterjemahkan ke bahasa Arab bukan menjadi makom tapi menjadi makbaroh atau kobroh atau kubrin. Misalnya doa di akhir sholat itu toh, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, tidak min adzabil makom ya. Tidak ada Allahumma inni a'udzubika min adzabil makom, min adzabil jahannam, enggak ada ya. Jadi min adzabil qabri. Jadi kobrun atau makbaroh. Lah makom terjemahannya adalah tempat berdiri. Dari madhi koma yakumu qauman fahuwa qaimun wa dzaka maqamun makumun kum latakum maqamun, artinya tempat atau waktu berdiri. Maka di sini kalau diterjemahkan menjadi dengan logot, wattakhidhu, jadikanlah oleh kalian min maqami Ibrahim, dari tempat berdirinya Nabi Ibrahim, musholla, untuk menjadi tempat sholat. Bukan menjadikan kubur Nabi Ibrahim menjadi tempat sholat. Jadi yang ada di tengah Masjidil Haram itu bukan kuburannya Nabi Ibrahim, tapi tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah.
Kemudian mari kita ikuti makom Ibrahim itu menurut beberapa ulama artinya adalah satu, menurut Imam Ibnu Abbas, makom Ibrahim adalah al-haramu kullu. Yang disebut makom Ibrahim menurut Imam Ibnu Abbas adalah semua lokasi yang ada di Masjidil Haram. Jadi baik sebelah Ka'bah, rodok dhuwure Ka'bah, atau termasuk di lantai 2-nya, itu menurut Ibnu Abbas semuanya adalah makom Ibrahim. Maka ketika ada perintah sholatlah di belakang makom Ibrahim setelah tawaf, yang penting di garis belakang dari makom Ibrahim itu. Misalnya ini Ka'bahnya, kan di situ makom Ibrahim kan sebelah sini. Ini ya boleh di sini, boleh di sini, tapi menurut lingkar ini sudah ada di belakangnya. Tidak harus di belakangnya ini persis. Dan kalau di belakangnya ini persis ya nggak muat sekian banyak orang. Walaupun renteng ke sana, wong itu paling nggak ada 1 meter luasnya, berarti kan 2 orang ke sana. Nggak muat, makanya di mana saja di Masjidil Haram sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Abbas, al-haramu kullu, yaitu semua Masjidil Haram adalah makom Ibrahim. Kemudian juga ada yang memberi makna bahwa makom Ibrahim yaitu menurut Imam Al-Atta ya, mereka menerjemahkan bahwa makom Ibrahim itu wasolatani bil arafah wal masy'ar wa mina wa ramyul jumar wa tawaf baina safa wal marwah. Bahkan makom Ibrahim itu al-hajju kullu. Yang disebut dengan makom Ibrahim adalah di mana-mana tempat yang di situ dilaksanakan rukun haji. Jadi makom Ibrahim ini lebih luas lagi ini ya. Ini lebih luas lagi. Katanya juga sumbernya dari Ibnu Abbas juga. Tapi riwayat dari Imam Hasan bin Muhammad bin As-Sobah. Jadi semua tempat yang dilakukan untuk prosesi ibadah haji, maka semuanya adalah makom Ibrahim. Berarti kan dari mikot, misalnya di Dzulhulaifah atau Bir Ali, itu sudah makom Ibrahim. Kemudian Arafah, kemudian Muzdalifah, kemudian Mina, kemudian tempat tawaf, tempat sa'i, semuanya adalah makom Ibrahim menurut sebagian pendapat. Jadi yang dimaksud makom Ibrahim tempat di mana haji itu dilaksanakan. Kalau Sa'id bin Jubair memberikan makna makom Ibrahim adalah al-hajar maqamu Ibrahim banallahu qaja'alallahu rahmah fakana yaqumu alaihi wa yanawaluhu Ismail al-hajarah walau ghasala ra'sah kama yaquluna lihtilafi rijlah. Ini lebih mengerucut lagi. Kalau menurut Sa'id bin Jubair yang disebut makom Ibrahim adalah sebuah batu yang ketika Nabi membangun Ka'bah, batu itu buat tempat berdiri Nabi Ibrahim, dan Allah menjadikan makom Ibrahim itu sebagai rahmah. Ketika Ibrahim membangun Ka'bah, maka Ibrahim ketika Ka'bah itu semakin tinggi, maka sudah tidak semakin tidak gaduk tangannya gitu toh. Kemudian ambilkan batu oleh Ismail, kemudian berdiri di tempat itu, kemudian Ismail mengambilkan batu dari bawah. Terus untuk membangun itu semakin tinggi, maka batunya yang buat berdiri Nabi Ibrahim semakin ditumpuk. Dan batu itulah yang disebut makom Ibrahim yang menjadi rahmat. Ini menurut Sa'id bin Jubair. Dan sekarang yang terkenal makom Ibrahim adalah yaitu batu. Batu yang sekarang itu ada di depan Ka'bah. Karena Ka'bah itu kan menghadap ke timur itu ya. Jadi kalau kita dari Indonesia itu menghadapnya ke depannya itu. Ke depan Ka'bah agak tengah, yang sekarang dikerubengi kayak kurungan Doro ya, tapi dari Kuningan itu ya. Nah, itu di situ makom Ibrahim yang penuh dengan rahmat, yang oleh Allah disuruh untuk menjadikan tempat sholat. Dalam hal ini ada sebuah hadis yang sahih ya, dari Jabir tentang hajinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tawaf ya,
Maka Nabi berkata kepada Umar, "Hadza maqamu abina Ibrahim." Hei Umar, batu ini adalah namanya makom Ibrahim. Dulu Ibrahim bapak kita Ibrahim ketika bangun Ka'bah ini berdiri di batu itu. Kemudian Umar itu malah menjawab begini ya, "Na'am qala afala nattakhiduhu musalla?" Oh iya begitu ya Rasul. Bagaimana kalau kita jadikan tempat sholat saja? Maka kemudian turunlah ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Maka Umar itu memang Masya Allah luar biasa. Jadi sering omongan-omongannya Umar itu yang kemudian didukung oleh wahyu. Ide-idenya itu langsung diyakinkan oleh wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari dalam hadis yang lain ya, Rasulullah SAW ketika berbincang-bincang sama Umar ya, kemudian turun ayat itu. Maka dalam hadis yang lain Umar pernah mengatakan begini, aku sering bersesuaian ya dengan wahyu itu dalam beberapa hal ya. Minimal aku bersesuaian dengan Allah dan Allah bersesuaian dengan aku, itu ada 3 hal. Yang satu adalah ketika aku usul makom Ibrahim itu dijadikan tempat sholat, maka turunlah ayat wattakhidhu mim maqami Ibrahima musholla. Kemudian ketika aku usul, ya Rasul, istri-istri jenengan itu orang yang terhormat. Bagaimana kalau orang-orang yang mau ketemu istri jenengan itu, istri-istri harus berhijab dan harus dari belakang hijab. Maka turunlah ayat untuk perintah berhijab. Itu. Kemudian ketika aku mendengar pernah Nabi itu mengeluh ya. Pernah Nabi itu mengeluh tentang istri-istrinya yang minta tambahan nafkah. Kemudian Umar mendatangi istri-istri Nabi, kemudian menasehati, "Mbok jangan kalian itu sing aneh-aneh, kok nuntut tambah nafkah barang. Kalau kamu itu nanti kurang solihah, maka Allah akan menggantikan istri Nabi dengan istri-istri yang lain." Gitu. Maka para istrinya mengatakan, "Ya Allah, Nabi saja nggak pernah nasihati kayak gitu, kok sampai segitunya, wahai Umar bin Khattab." Itu baru berbincang kayak gitu, turunlah ayat asa rabbuhu in talaqakunna ayyubdilahu azwajan khairan minkun. Ya. Jadi kalau istri-istri kamu nanti sulit dinasihati, kamu ceraikan saja dan Allah akan menggantikan yang lebih baik. Ini 3 hal itu diantaranya ide Umar yang kemudian didukung oleh wahyu, dan masih banyak termasuk azan dan lain sebagainya ya. Nah di sini ada tentang masalah makom Ibrahim yang kemudian dijadikan sebagai tempat sholat. Wattakhidhu mim maqami Ibrahima musholla. Kemudian beberapa hadis di atas, fahadza kulluhu mimma yadullu ala annal murad bil maqam innama huwal hajar alladzi kana Ibrahim alaihissalam yaqumu alaihi libina'il Ka'bah. Pendapat yang mengerucut dan lebih kuat insyaallah, kalau makom Ibrahim yang disebut dengan makom Ibrahim itu adalah ya batu itu yang dibuat tempat Nabi berdiri, Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Tapi tempat sholatnya adalah seluruh Masjidil Haram untuk sebagai tempat sholat di belakang makom Ibrahim. Kemudian tentang makom Ibrahim itu keutamaannya hanya sholat di belakangnya, tidak ada keutamaan lain. Sebagaimana misalnya Hajar Aswad itu dianjurkan untuk mencium atau untuk mengusap. Kalau rukun Yamani untuk mengusap, maka Hajar Aswad makom Ibrahim hanya sholat di belakangnya, tidak yang lain. Tapi manusia-manusia pada saat itu sulit dinasehati sebagaimana mungkin sampai sekarang gitu. Pada zaman dulu itu batunya itu masih membekas telapaknya kaki Nabi Ibrahim. Tapi karena banyak dipegang, banyak dilus-lus gitu, akhirnya menjadi hilang gitu ya. Ya sebagaimana ini karpet misalnya yang sering diinjak itu kalau sudah bertahun-tahun kan jadi hilang gambarnya. Batu aja menjadi hilang gitu. Maka kemudian orang Arab itu pernah bersair ya, wa mauti'u Ibrahima fi sokhri rutbatun ala qadamihi hafiyan ghairu na'il.
Jadi bahwa telapak kaki Nabi Ibrahim itu di batu itu masih basah. Tapi karena banyak pegangan-pegangan orang atau manusia itu sehingga menjadi hilang. Maka perintahnya hanya perintah sholat, innama umiru ayyusallu indahu walam yu'maru bimashihi. Jadi di makam Ibrahim itu hanya diperintahkan untuk sholat dan tidak diperintahkan untuk yang lain gitu. Dan dulu makam Ibrahim itu tempatnya di dekat Ka'bah, bersandingan dengan Hajar Aswad. Karena banyak orang yang mengusap-usap dan itu memang tidak disyariatkan, maka kemudian dipindah dan diamankan, kemudian dikasih tempat tersendiri agar tidak bisa terpegang. Maka kemudian sekarang di depannya Ka'bah itu dan ada rumah yang ada di situ. Itulah sejarah Makom Ibrahim. Jadikanlah Makom Ibrahim sebagai tempat sholat, bukan untuk hal-hal yang lain. Ya, sekian tentang Makom Ibrahim. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.